Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa dicukupkan. Oke, selamat datang lagi bersama Yayat di kelas penalaran matematika. Oke, semoga Oke, untuk 1,5 jam ke depan kita mudah-mudahan have fun bareng lah ya, dengan belajar bareng gitu. Jadi teman-teman oke. sini tetap semangat aja, dan misal Pasti. kalau teman-teman apa ya ada yang ingin ditanyakan, langsung bilang saja bertanya gitu. Tulis di kolom chat Tabe gitu ya kalau ada yang bertanya gitu. Oke, pada malam ini kita apa ya, kita akan belajar tentang logika. Jadi kan minggu lalu kita belajar tentang ini ya, tentang apa sih, penalaran deduktif dan induktif. Nah, kalau di penalaran induktif tuh kita biasanya apa, kepake untuk melatih penalaran induktif tuh ya itu kita belajar tentang deret gitu kan, deret bilangan, deret huruf, dan berbagai deret lainnya yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Nah, sekarang deduktif itu bagaimana? Nah, penalaran deduktif itu biasanya kita latih dalam pemikiran yang kita sebut dengan logika matematika. Nah, bentar. Nuku, ada catatanku di sini. Kita ambil dulu. Astaga. Ya, saya catat beberapa. Nah, sebenarnya kalau logika tuh ya biasa ya lah. Kita dengar kata-kata logika itu dari ini, dari ungkapan gini nih. Biasanya cewek hanya memakai perasaan, sedangkan cowok biasanya memikirkan logika gitu. Nah, itu biasa. Itu sudah mainstream sekali lah ya. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bakal bahas logika dalam matematika itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih itu logika? Jadi logika itu sebenarnya teman-teman adalah aturan bagaimana kita bisa apa ya, berpikir secara benar gitu. Ini namanya aturan ya. Aturan berpikir ntar kayaknya view-nya lebih bagus kalau rules. Nah, ini. Aturan berpikir benar. Aturan berpikir benar. Nah, aturan berpikir benar itu seperti apa, teman ya? Jadi aturan berpikir benar itu seperti apa ya? Mengikuti struktur penalaran itu sendiri. Jadi dalam berpikir logika dalam matematika itu kita mengikuti struktur penalaran itu. Dan ikut seperti apa dia mengikuti struktur penalaran. Struktur penalaran. Nah, jadi maksudnya dalam struktur penalaran itu ya jadi kayak alur berpikirnya itu sudah diatur sedemikian rupa gitu sehingga apa ya, kita bisa menyimpulkan suatu pernyataan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah mengenal apa itu dibilang silogisme, apa itu apa sih namanya, implikasi, bimplikasi dan sebagainya. Nah, itu kita akan bakal ajarin di logika itu sendiri. Nah, yang perlu ditekankan sini dalam logika matematika itu apa ya? Perlu membedakan mana yang logis dan mana yang empiris. Maksudnya itu adalah, kan biasanya kita kalau kerja soal kita mendapatkan suatu pernyataan dan ternyata menurut kita tuh pernyataannya itu salah gitu. Oh, pernyataannya salah, nggak sesuai fakta apapun itu. Nah, itu sebenarnya tantangan dari kita sendiri gitu, bagaimana bisa apa ya, kita berpikir secara logis gitu. Maksud dari berpikir secara logis adalah ya berpikir secara sesuai dengan struktur penalaran itu sendiri yang sudah diatur gitu. Sedangkan kalau berpikir secara empiris ya kita berpikir sesuai fakta yang ada berdasarkan observasi yang sudah kita lakukan gitu. Nah, misalnya kayak ada pernyataan semua ikan terbang, dan apa paus ikan apa ikan paus adalah ikan gitu, mungkin gitu ya.
Nah, itu sebenarnya kalau dalam kita berpikir secara empiris, itu sebenarnya salah gitu, salah. Mana ada ikan terbang gitu. Emang ada sebenarnya satu spesies ikan yang terbang. Nggak tahu ikan apa namanya. Tapi secara umum ikan tuh nggak bisa terbang gitu. Dan paus adalah ikan. Ya, udah salah kan? Sebenarnya paus itu adalah mamalia kan, karena dia menyusui gitu, melahirkan bukan bertelur. Nah, disinilah letak perbedaan antara berpikir secara empiris sama logis. Kalau logis tuh kita berpikir ini, semua ikan terbang, paus adalah ikan, berarti paus itu terbang gitu kan? Nah, itu sebenarnya logis. Jadi sesuai dengan struktur penalaran yang sudah diatur gitu. Gitu. Oke, mungkin dari sini teman-teman sudah paham nggak apa perbedaan dari berpikir secara logis dan berpikir secara empiris gitu. Gimana teman-teman? Ada yang kalau sudah paham, mungkin kalau tulis di kolom chat aman, kalau enggak bisa bertanya tabe gitu. Ini logis. Logis dan versus empiris. Apa nih? Oh, aman kakak. Wah, akhirnya aman. Tadi ya, aku ganti. Masih draw. Oke. Ini ikut struktur penalaran. Yang lain gimana? 5, 4, 3, 2. Oh ya, apa-apa? Boleh. Oke, izin bertanya Kak. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan logis itu yang sesuai struktur penalarannya ya kan ya? Ya, Terus ya betul. itu yang pemikiran tapi menyangkut fakta kan? Oke. Ya betul. Kan yang ketemu soal yang ada kayak giniannya, cara bedainnya tuh kayak gimana? Oh ya, jadi sebenarnya kalau dalam soal itu pasti kita, apa ya? Itu sebenarnya logis sih sebenarnya. Semua nggak ada kayak pernyataan empiris gitu. Nah, ini mungkin saya mau tambahkan. Dan ini sebenarnya masuk dalam dalam apa sih nih? Dalam materi. Nah, kan kalau dalam logika matematika tuh kita ada istilah premis kan, kayak pernyataan-pernyataan itu premis, premis atau kayak sebuah pernyataan gitu. Nah, dalam soal biasanya soal itu premis ini kayak ada P1, P2. Premis ini disusun berdasarkan empiris gitu. Suatu pernyataan empiris. Jadi tenang saja kalau masalah mana bedain empiris sama logis itu kalau di soal semua premis-premis yang disusun itu berdasarkan berdasarkan hal-hal yang empiris begitu. Jadi tak perlu dipikirkan gitu. Kalau mungkin kalau dalam dunia nyata gitu toh, nah itu sudah jelas itu perbedaannya. Jadi kalau logis ya ikut saja struktur penalaran, walaupun ada pernyataan yang salah dan kesimpulan yang salah menurut tak, ya ikuti saja gitu. Bagaimana? Oke Dari Kak. Oke Thank you sih. Kak. Ya. Sudah Kak, sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana yang lain? Sudah aman? Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Aman, mantap. Sip. Oke, selanjutnya kita bakal mengenal, ini kan sudah tahu tentang logis dan empiris. Nah, sekarang kita bakal mengenal istilah-istilah dalam bukan istilah sih, operator dalam logika. Operator. Mungkin teman-teman udah ini ya, udah familiar. Ini operator ya. Operator dalam logika. Nah, yang pertama, wah, nih kalau susahnya pakai pentep itu biasanya kabur-kabur, udah kelihatan. Satu adalah ini, tanda ini atau
kata hubung atau. Itu biasanya dilambangkan dengan ini ya. Nah, itu ada V. V. Yang kedua ada dan. Biasa dilambangkan dengan V terbalik. Kalau suku Bugis ini ta ya. Benar. Ini mah, yang atau itu mah. Iya. Masih ingat saya. Yang ketiga ada ini. Tanda ini nih. Jika maka. Jika maka. Atau biasa disingkat dengan implikasi ya. Masih anunya kursnya. Nah, implikasi. Atau istilahnya implikasi ya. Nah, ini biasa ditandai dengan ini. Tanda panah 2. Nah, tas. Itu. Dan terakhir, ada jika dan hanya jika. Dan hanya jika. Kalau saya di perkuliahan itu biasanya disingkat JHJ. Jika dan hanya jika. Nah, ini sebenarnya namanya biimplikasi ya. Atau biimplikasi. Biimplikasi. Implikasi. Waduh, kenapa di sini anunya? Nah, ini biasanya ditandai dengan dilambangkan dengan mana nih kursornya lagi? Ini dia. Ada tanda panah 2. Nah, oke. Itu operator-operator dalam logika. Mungkin ada lagi ini nih yang kita kenal dengan semua dan beberapa. 5. Ini semua. Itu biasanya ditandai dengan A terbalik. Nah, ini dia. Dan terakhir ada kata ada atau suatu atau beberapa. Ini bisa ditandai dengan E terbalik. Nah, itu dia beberapa operator dalam logika. Nah, bagaimana sih kalau masalah kayak kita dikasih pernyataan dan dihubungkan dengan operator atau gitu. Atau dan, jika maka, jika dan hanya jika. Nah, ini sebenarnya namanya kuantor ya. Ini kuantor namanya. Kuantor. Oke. Nah, itu biasanya kayak kebenarannya seperti apa gitu. Nah, biasanya kebenaran-kebenaran dari atau dan implikasi itu bisa kita lihat di tabel kebenaran itu sendiri. Kayak kita buat tabel kebenaran. Misalkan jadi ada 2 pernyataan, misalkan ada pernyataan P dan Q. Jangan P dan Q lah, P Q. Biar berguna nih anunya. Operatornya. Nah, misalkan ada P Q gitu ya. Nah, kita mau cek nih semua apa sih namanya? Tabel kita cek kebenarannya seperti apa. Sekarang pertanyaan P, Q, P atau Q, P dan Q, P maka Q, dan P jika dan hanya jika Q. Nah, tabel kebenaran itu bukan kebenaran sih. Nilai suatu pernyataan itu cuma 2, benar dan salah gitu. Benar dan salah. Nah, jadi kita cek-cek nih, misal nih kayak pernyataan pertama. Misalkan pernyataan P benar dan pernyataan Q benar. Nah, kalau di atau itu sebenarnya cukup kalau ada satu saja yang benar, nilai kebenarannya itu benar. Ya, satu pernyataan itu benar di antara keduanya, nilai kebenaran dari P atau Q itu sudah benar gitu. Jadi misalnya kalau hanya P-nya dan P-nya saja benar gitu, Q-nya salah. Tapi karena kata atau, ya kita hanya butuh satu yang benar saja gitu, yang membuat si pernyataan ini benar, P atau Q benar. Jadi kalau ini aja deh, buat dulu semuanya. Benar salah, 3 salah benar, yang keempat salah.
Nah, P atau Q. Nah, P-nya benar, Q-nya benar. Berarti P atau Q itu sudah nilainya benar gitu. Kalau P-nya benar, Q-nya salah. Tapi dengan logika operatornya atau karena kita butuh satu nilai kebenaran saja, berarti ini benar juga. Ini juga benar. Nah, kalau ini baru salah. Kenapa? Karena keduanya nggak benar gitu. Maksudnya keduanya salah gitu si pernyataannya. Jadi nilai pernyataan P atau Q juga salah. Ditekankan sini ya. Nah, perlu saya ulangi lagi. Jadi kalau P atau Q itu yang perlu ditekankan hanyalah cukup satu yang benar saja gitu. Oke, selanjutnya P dan Q. Nah, P dan Q ini bakal benar, nilainya benar kalau kedua-duanya juga benar gitu. Kedua-duanya benar. Jadi cukup butuh semuanya yang benar gitu. Dan itu kayak saling berkaitan gitu intinya. Nah, misal kalau P benar, Q benar, berarti P dan Q juga benar. Nah, P benar, tapi pernyataan Q salah, berarti nilai P dan Q juga salah dong. Tuh. Karena ada satu yang salah. Nah, begitu juga 6.3. Nah, apalagi yang keempat nih, dua-duanya salah. Berarti ya udah, jawabannya salah gitu. Gitu untuk dan. Yang perlu ditekankan di logi operator dan, ya semuanya harus benar. Oke, lanjut di implikasi atau jika maka. Nah, kalau ini mah apa ya? Kalau yang ditekankan hasil akhirnya ya, hasil akhirnya. Misalnya kalau kau benar ini maka benar kau begitu. Ya udah benar, baru kau lakukan benar ya benar gitu. Misalnya nih ya, contoh ini kayak jika benar maka benar, jika benar maka benar. Ya benar nggak sih? Ya benar lah, gitu ya benar. Nah, P benar gitu. Jika benar, maka salah. Jadi kayak berubah gitu ya. Kalau berubah ya nilai kebenarannya. Awalnya benar, tapi kayak disalahkan. Ya udah, hasil akhirnya salah gitu. Gitu. Nah, selanjutnya suatu pernyataan salah, tapi dibenarkan. Hasil akhirnya apa? Benar. Apa contohnya? Misal kayak cewek apa di contoh cari kalau cewek salah melakukan ngambek lah gitu. Ngambek gitu. Kita menurutnya salah. Tapi namanya cewek, wajar lah karena kau gitu. Ya udah kita benarkan saja gitu. Itu maksudnya. Contoh. Yang selalu diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini jika salah maka salah. Iya, kalau sudah salah dibilang salah, yaitu benar. Jadi nilai kebenarannya itu benar gitu. Karena kau sudah bilang salah gitu. Dan benar-benar dan betul benar bahwa kita salah. Gitu. Oke. Sip. Nah, lanjut ini jika dan hanya jika. Nah, ini sebenarnya kayak timbal balik begitu. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi kalau apa di pernyataan P harus dipenuhi sama Q. Bukan sih namanya. Pernyataan Q harus dipenuhi sama P dan pernyataan P harus dipenuhi sama Q. Jadi kayak timbal balik gitu. Nah, contoh nih. Benar jika dan hanya jika benar. Nah, ya ini nilai kebenarannya benar ya. Nah, kalau ini benar jika dan hanya jika salah. Nah, itu nilai kebenarannya salah. Gitu. Salah jika dan hanya jika benar. Ini juga salah. Baru yang ini. Salah jika dan hanya jika salah. Nah, ini kalau nggak salah benar nggak sih? Ntar, aku cek dulu. Saya lupa kayaknya ini operator. Ntar dah. Tabel kebenaran diimplikasi.
Diimplikasi. Nah. Oh ya benar, betul betul. Intinya kalau diimplikasi itu nilai kedua pernyataan harus sama intinya. Nilai kedua. Jadi kalau P benar, Q benar, yaitu benar Q anunya, biimplikasinya. Salah P pernyataan P salah, Q-nya salah, ya benar juga pernyataan biimplikasinya. Tapi kalau salah satu beda, itu sudah salah biimplikasinya. Intinya gitu saja ya. Ya oke, untuk dari tabel kebenaran ini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau aman silakan ketik aman, kalau ada yang mau bertanya silakan ketik tabe. Ada enggak, guys? Oke. Aman. Woi, mantap, aman aman aman. Yang lain gimana? Aman. Kalau kalian merasa kecepatan Kak dalam menjelaskan, tegur saya nah. Bilang saya di grup atau bilang saya di chat atau langsung saya on mic gitu. Aman aman, mantap. Aman. Oke. 5 4 3 2 1. Oke. Di sini ada yang lagi menulis kah? Oh ya, catat dulu. Silakan dicatat ya. Tapi kakak pelan-pelan. Ya, siap. Thank you. Ada chat Kak, nggak bisa ikut. Hah? Udah jaringan beda. Ada kegiatannya malam-malam. Oke, saya lanjut paling dulu nah. Oke. Saya lanjut. Oke, kita sudah mengenal tentang tabel kebenaran dari dan atau biimplikasi dan implikasi. Nah, sekarang kita ada masalah nih. Misalnya kayak di kata atau gitu, or ya. Or. Atau itu salah. Kata atau or. Nah, pernah nggak teman-teman sini ini contoh masalah nih. Misalkan saya sama Bilal ini tuh mau nonton gitu, nonton Wakanda Forever tuh contoh. Nah, mau ngajak ini Aan. Nah, bilang sama Aan, mau ikut apa? Ayo pergi nonton Wakanda, nonton bioskop. Nah, bilang Aan tuh, ikut Kak kalau ada uangku atau ada waktuku. Nah, itu toh. Nah, ternyata dia tidak ikut gitu. Dia tidak ikut. Nah, setelah baru bertanya Kak bilang, "Wian, kenapa ndak ikut kok?" gitu. Bilang, "Kan ku bilang ada pi waktuku tuh atau ada pi uangku gitu." Nah, masalahnya pas hari H Yayat dan Bilal ini nonton, Aan itu sebenarnya kosong pas sore gitu. Kosong sore, walaupun ndak ada uangnya. Tapi kosong pas sore. Nah, sebenarnya benar nggak yang dikatakan sama Aan itu sendiri? Benar atau tidak? Benar nggak tindakannya untuk mengambil salah gitu, kayak tidak ikut gitu ya? Padahal ada waktunya pas sore itu, tapi nggak ada uangnya. Benar. Benar? Oke, ada yang bilang benar. Yang lain salah nggak? Benar, Kak. Benar. Oh, oke, saya koreksi nah. Jadi sebenarnya
apa yang dilakukan Aan itu salah sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena dia mengatakan saya ada waktu pergi ke bioskop kalau ada uangku atau ada waktuku. Nah, kan betul itu ada waktunya tuh. Ada waktunya dia nyongko sampai sore, tapi tidak ada uangnya. Nah, harusnya dia harus penuhi dong kalau dia harus pergi ke bioskop dong. Karena salah satunya benar. Nah, agar pernyataan Aan ini benar, berarti dia harus bilang dong, ada uangku dan ada waktuku. Begitu, teman-teman. Oke, jadi sudah paham itu anunya? Sedikit gambarannya penggunaan kata atau ini sendiri. Paham, Kak. Oke, mantap, mantap. Oke, sip. Kita lanjut, nah, di khusus OR ini kita ada mengenal dua istilah. Ada eksklusif, eksklusif OR dan inclusive OR. Nah, kalau exclusive OR itu exclusive OR ini seperti ini nih. Pilih dia atau aku gitu. Itu pernyataan exclusive OR. Jadi pilih dia atau aku. Jadi kita harus pilih salah satu saja itu. Itu namanya exclusive OR. Jadi kayak harus enggak boleh menolak keduanya ataupun menerima keduanya gitu. Begitu, itu namanya exclusive OR. Kalau inclusive OR itu cukup salah satu. Minimal bisa salah satu kita pilih atau kedua-duanya kita pilih gitu. Misal mau pesan apa? Mau dipesankan apa? Mie goreng atau nasi goreng? Kalau saya bilang mie goreng dan dua-duanya, nah itu benar dong harusnya. Karena itu kita memenuhi apa yang diminta gitu. Nggak bilang pilih salah satu, mie goreng atau nasi goreng gitu. Jadi kayak penggunaannya itu sebenarnya di kata salah satu kalau ada kata salah satunya itu namanya exclusive OR dong. Exclusive OR. Kalau tidak ada kata salah satu, ya udah itu namanya inclusive OR. Apalagi ya contoh penggunaan exclusive OR. Pilih salah satu, Chelsea Islan atau Pevita Pierce gitu. Nah, nggak bisa keduanya dong. Kan harus pilih salah satu gitu. Atau gini, kalau inclusive OR, penggunanya kayak gini. Mau jalan sama siapa? Pevita Pierce atau Chelsea Islan? Nah, saya bisa pilih dong kedua-duanya tuh. Atau bisa pilih salah satunya. Itu sudah benar gitu. Yang penting kita memenuhi keduanya. Memenuhi syarat dari inclusive OR itu sendiri. Kita memilih salah satu atau keduanya. Kalau exclusive OR, pilih salah satu. Ini saya tulis pilih salah satu. Tidak keduanya. Kalau ini pilih salah satu atau keduanya. Atau keduanya. Oke, itu dia perbedaan dari exclusive OR dan inclusive OR. Dari teman-teman sini, kalau sudah paham, silakan ketik aman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik tabe. Aduh. Aman. Woi, keren. Aman. Mantap. Aman, thank you. Sip. Oke. Lagi ya? Aman. Oke, thank you. Nah, kita akhirnya Nah, kita sudah sebenarnya bahan untuk
materi logika dan matematika udah beres sih. Mungkin kayak bertanya kenapa Anda dijelaskan silogisme apa dan sebagainya. Nah, itu nanti belakangan lah ya. Karena sesuai satuan ajaran pembelajaran IVO sendiri, saya dimintain untuk ajar sampai sini dulu. Saya untuk sampai batasnya sampai di operator logika gitu sendiri. Nanti kayak masalah kayak apa sih namanya? Kayak silogisme, modus tollens, modus apa sih namanya? Nggak hafal ke namanya sebenarnya. Ya itulah ya. Itu nanti dipelajari belakangan gitu. Oke. Silakan teman-teman bisa kita istirahat dulu 5 menit lah ya. 5 menit. Capek gitu. Lihat-lihat di depan kamera ya, depan laptop. Kasihan. Oke, boleh istirahat 5 menit. Oh iya, jangan lupa kalau mau minum saja. Kalau mau sambil nyemil juga boleh aja. Nggak apa-apa, santai saja. Oke, sambil istirahat mungkin yang betah di depan laptop, maksudnya nggak usah melihat tuh. Kira-kira, siapa sini yang belum store asal daerahnya gitu ya? Kemarin yang ku dengar ada ya Polman, ada Bone, ada Maros, ada Palopo. Wih, nah itu. Siapa lagi yang belum storan? Store dulu deh. Guys. Kalau oh ya, pada Warisman dari mana? Ini siapa nih? Warisman asalnya dari mana, Tat? Asalnya dari mana? Bone kah? Dari boneka. Oh, iya ini yang Bone. Wah, oh ada gua tau. Oh, jadi aku lupa ada gua. Oke. Kalau Alfiani. Farhan di mana? Bone. Oh, Bone. Bone juga ternyata. Bagian? Asma. Siapa lagi? Banyaknya. Pindrang. Oh, Farhan Bone. Bone ya, mana ini Farhan? Bone dekat pelabuhan, Kak. Oh, Bajoe. Iya. Oh, Bajoe. Oh, iya. Dah. Ambonai ini. Bulukumba. Oh, Pindrang. Mantap Pindrang. SMA berapa Ki Pindrang? Yang iya Dwi Hartanto. SMA 7. Oh, SMA 7. Oh iya, ada ini Selayar, astaga. Aku lupa ya, ada Selayar juga pernah setoran. SMA 7. Oh iya, ada orang Pindrang di sini. Di ITB. Tapi dia SMA 1 sih. Ini Bulukumba. Bulukumbanya dekat anu kah? Bira kah atau di kota? Rifda. Dekat Sinjai kah? Oh, perbatasan. Oh ya. Apa namanya? Aku lupa ya. Bentar. Oke, ada lagi. Ada yang siapa ya? Takalar ya, ada sini Takalar. Takalar belum disebut kayaknya deh. Wih, besok tidak ada kelas. Alhamdulillah. Du. Nggak ada di. Ada yang lu kah? Nggak ada lu di. Oh ini Pale.
Biasa kalau ada sini yang kalau belajar sambil dengar musik kah? Saya, Kak. Wah, biasanya dengar musik apa itu? Kalau saya paling nggak bisa. Paling tidak bisa. Mungkin Putri Nggak bisa. oh, harus tenang di. Iya. Kalau Putri Salwa biasa dengar lagunya siapa? Lagu apa gitu kalau belajar? Tulus, Kak. Sobat Tulus. Ya. Kalau Hasmawati ya? Sama, Kak. Tulus. Apa Mali? Hah? Mahalini? Oh iya. Kalau Farhan. Ngeri Iwan Fals. Mantap Iwan Fals. Dila ya. Biasa dengar lagunya siapa? Orang semua. Saya tergantung mood, Kak. Siapa? Kalau saya tergantung mood, jadi kadang K-pop, kadang barat, kadang Indo. Jadi kayak Oh, campur kalau K-pop suka siapa? paling lagunya Blackpink atau ITZY yang cewek-cewek. Bumbaya. Oh, Bombay. Bombay. Oke, mantap K-popnya. Alia Dila. Sama jika Dila, Kak. Kadang mut-mutan suka K-pop, barat atau Kalau Indo. kau ya K-popnya apa? Kalau saya kebalikan saya boyband, Kak, ke NCT. Wih, NCT apa dulu deh? 127 kah atau NCT Dream kah? NCT 127. Siapa lagi? Siapa biasmu di situ? Chan. Oke. Hai Chan. Ya, siap. Astaga. Wow, instrumen. Kayaknya instrumen yang setiap hari ini diputar kah? Instrumen yang itu yang enggak berhenti di YouTube kayaknya ini deh. Astaga. Oke. Kayaknya kita sudah masuk 20:12, sudah 5 menit lah ya. Oke, kita bakal lanjut lagi belajar kita. Nah, sekarang kita beda segmen lagi nih, beda materi nih namanya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang bilangan. Kita masuk topik baru namanya bilangan. Tenang guys, kita tidak belajar SD lagi, santai. Ini kita kenalan lagi lah ya. Nah, jadi kalau di bilangan itu kita apa ya? Ini kalau turunan nenek moyang bilangan, ini ada namanya kompleks dulu. Ini namanya kompleks. Nah, bilangan kompleks ini punya anak. Anaknya namanya real sama imajiner. Oke. Nah, real ini punya dua anak. Namanya irasional dan rasional. Oke, dan rasional punya banyak anak. Ya, sebut saja namanya bilangan bulat, asli, caca, apa lagi ya? Fibonacci, dan yang penting banyak anaknya ini. Rasional tuh salah satu yang ini, nggak tahu ini anaknya, aku lupa. Nah, salah satu anaknya itu adalah akar, dalam bentuk akar, tapi dalam akar itu dia tuh bukan bilangan kuadrat sempurna kayak 1, 4, 9. Nah, ini kayak isinya kayak akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7. Tapi dalam bilangan dalam akar
bukan bilangan kuadrat. Akar Nah, itu. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya nenek moyang apa ya, turunan dari bilangan itu sendiri. Kalau masih kayak penasaran sekali dengan bilangan, silakan ambil jurusan matematika kayak saya. Itu bakal bahas tentang bilangan itu sampai nenek moyangnya ya. Nah, oke, kita bicara. Nah, untuk di persiapan ujian sekarang di UTBK teman-teman, kita belajarnya itu dalam ini aja sih, dalam lingkungan, dalam lapangan bilangan real. Bukan lapangan namanya. Ya, astaga, kenapa kenalkan istilah lapangan? Intinya kita mainnya di bilangan real saja. Berarti kita bakal kenal anak-anaknya ini. Oke, bilangan real. Bilangan real. Real atau nyata. Kalau imaginer itu tidak nyata. Nah, bilangan real itu ada apa saja? Yang pertama ada bilangan asli. Bentar. Tadi irasional, rasional. Dia punya anak rasional. Dan irasional. Nah, oke. Sini dulu. 2 irasional. Nah, perbedaan antara bilangan rasional dan irasional adalah, kalau rasional ini, semua bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk P dan P per Q gitu. Nih. Kayaknya jangan dulu deh. Jangan dulu rasional, santai. Sabar dulu lah. Kayaknya untuk definisi bilangan rasional nanti kita kenal setelah ini. Kita tahu bilangan bulat. Oke, yang pertama itu tadi ada bilangan asli. Bilangan asli. Ya, sudah mungkin disimbolkan dengan huruf N, tapi yang di tengahnya ada di double 2. Nah, ini isinya apa saja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga lah. Nah, ada namanya bilangan caca. Bilangan caca itu dari 0, baru 1, 2, 3, dan seterusnya. Baru, apalagi yang kita kenal? Bilangan bulat. Bilangan bulat itu biasanya disimbolkan dengan huruf Z. Nah, ini. Nah, itu semua bilangan negatif dan positif. Kita kayak ini ya. -2, -1, 0, 1, 2, sampai seterusnya. Itu namanya bilangan bulat. Lalu, nah, setelah kita mengenal ini mungkin beberapa bilangan apa yang kita kenal ya. Nah, kita masuk langsung ke bilangan rasional. Bilangan rasional. Oke, bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah semua bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk, sorry kalau singkat, P per Q, di mana syarat dari P dan Q-nya adalah P Q itu adalah bilangan bulat. Itu. Intinya semua bilangan rasional itu adalah semua bilangan yang kita bisa nyatakan dalam bentuk P per Q. Tapi syarat dari P dan Q ini adalah P dan Q-nya ini adalah bilangan bulat. Itu. Oke, seperti apa contoh? Contohnya ya semua bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat itu semuanya bilangan rasional. Contoh saya ambil bilangan asli. 3. Oke, kita biasanya kalau matematika itu kita ini mainnya pembuktian gitu. Salah satunya. Nah, kita bakal buktikan 3 ini adalah bilangan rasional. Oke, 3 itu sebenarnya bisa dibentuk dalam apa ya? Bisa kita dapatkan dari 3/1,
atau 6/2, atau 9/3, atau -3/-1 gitu. Nah, karena 3 ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini, di mana 3-nya bulat, 1-nya bulat, atau 6/2, 6-nya bulat, 2-nya bulat. -3/-1, -3-nya bulat, -1-nya bulat. Maka 3 ini adalah bilangan rasional dong. Oke, gitu. Oke, sekarang contoh bilangan rasional lain apa ya? Ini yang biasa kita temukan lah dalam soal. 0,11111 tidak terhingga. Ini adalah bilangan rasional. Bagaimana saya cara membuktikan bahwa ini bilangan rasional? Ya udah, kita buat sedemikian sehingga dia bentuknya dalam paper key. Nah, misalkan ini, apakah 0,111 ini rasional? Oke, kita bukti. Nah, misalkan X itu adalah 0,1111. Ini misalkan lah. Kalau saya kali 10, hasilnya berapa? 1, si komanya tuh, komanya ada tuh, maju ke depan tuh. Jadi 1,11111 dan seterusnya. Nah, saya kurangi. Saya dapat berapa? X dikurang 10X min 9X. 0,111 dikurangi 1,111. Hilang dong komanya. Jadi tinggal 1 tuh. Min 1 nih. Min 1. Nah, sehingga saya dapatkan X sama dengan min 1 per min 9. Atau sama dengan 1/9. Nah, karena satunya bilangan bulat, 9-nya juga bilangan bulat, berarti 0,11 ini adalah bilangan rasional. Gitu kan? Tuh. Oke, dari pembuktian 0,11 rasional, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik tabe. Kalau aman, kalau sudah paham, silakan ketik aman. Nanti saya ganti lah ya kata-katanya, bukan aman lagi, bukan tabe lagi. Kasih bosan kali ya. Aman, oke, aman. Aman. Oke. Bentar, silakan. Aman, oke. Saya anggap aman ya. Lagi. Aman, oke. Kirain tabe. Oke, selanjutnya. Kita ambil ini nih. Coba 0,232323 sampai tak terhingga berulang. Apakah ini bilangan rasional? Bunyi terus. Oke, kita bakal buktikan. Kita akan cek. Misalkan tulis lagi X sama dengan 0,232323 sampai seterusnya. Saya kali dengan berapa kira-kira? Nah, saya kali dengan 100 gitu. Dapatnya 23,23 sampai tak terhingga. Saya kurangi. Ternyata kita dapatkan min 99X sama dengan 23. Min 23. Si komanya hilang dong kan. Nah, dan demikian kita dapatkan X sama dengan min 23 per min 99. Atau sama dengan 23/99. Oke, ternyata karena kita dapatkan 23/99. 23 bilangan bulat, 99 bilangan bulat, mengakibatkan 0,232323 ini adalah bilangan rasional, teman-teman. Ini rasional. Ini saya lupa tandai. Gitu. Oke, mungkin dari dua contoh ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata kalau dalam bentuk desimal bilangan desimal itu adalah bilangan rasional kalau yang di belakang koma itu terjadi perulangan pola, teman-teman.
Misalnya kan ini 0,1111 itu berulang terus satu-satunya tuh. Nah, itu karena berulang, nah itu rasional. Ini 0,23232323 karena berulang lagi 23-nya tuh. Nah, itu bilangan rasional. Apalagi 0,1234, 1234, 1234, 1234 dan seterusnya. Itu bilangan rasional karena berulang 1234, 1234, 1234 gitu. Oke. Coba cek di sini teman-teman coba cek bilangan V yang biasa kalian pakai di apa sih namanya? Di kalau kalian mau cari luas lingkaran gitu. Nih, bilangan V. Ini rasional nggak? Mungkin tebak-tebak apa teman-teman sini cek di kalkulatornya atau di internet. V itu berapa sih nilainya? Dan coba simpulkan apakah ini rasional atau enggak. Oke, ada yang jawab rasional. Yang lain gimana? Rasional. Yang Rasional. jawab rasional, kenapa Risman? Rasional. Rasional. Oh, oke. Menarik. Rasional. Oke. Coba, oke, ada yang jawab irasional. Tadi rasional katanya karena bisa dinyatakan 22/7. Ini kalau irasional kenapa? Rifda. Angka di belakang komanya nggak berulang, Kak. Apa? Angka di belakang komanya nggak berulang. Oke, sip. Oke, jadi sini teman-teman perlu ini ya, perlu membedakan antara angka 22/7 dan pi. Jadi ini kita belajarnya eksak ya, maksudnya eksak tuh sesuai data yang ada. Kalau kita misalkan 22/7 gitu. Ini angkanya berapa? 3,14 berapa lagi? 22 bagi 7 sisa 3 sisa 1. 10, 1, 7, 30, 7, 4, 28, 20, 2, 6, berapa lagi? 8, baru 5, baru 7, baru 1, baru 4 lagi, berdua, 8, 5, 7, 1, 4, 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini 22/7 iya ini rasional gitu. Tapi pi bedakan pi dan 22/7 teman-teman. Pi itu tidak berulang teman-teman. Tidak ada perulangan di belakang komanya. Makanya bilangan V ini termasuk bilangan irasional. Teman-teman. Jadi apa ya? Memang kalau dalam belakangan selama ini kita cuma menggunakan 22/7 atau 3,14 gitu. V itu sebagai 22/7 atau 3,14. Ini sebenarnya cuma mempermudah perhitungan, tapi faktanya bilangan V itu tidak segitu loh. Ternyata ya bilangan V itu bilangan irasional, teman-teman. Jadi ya itu yang membedakan 22/7 sama bilangan pi yang asli. Gitu. Oke. Sip. Itu sekedar ini ya. Ini intermezzo saja ya. Ternyata V itu irasional gitu. Ada lagi contoh bilangan irasional kayak bilangan Euler, bilangan Euler, bilangan apa lagi ya? Ln tuh termasuk ini ya, logaritma natural. Itu termasuk irasional. Ya mungkin teman-teman sini tahu pi itu irasional, teman-teman. Oke, sekarang
kita modifikasi lagi ininya bilangannya. Tentang bilangan tentang rasional gitu. Coba cek. Akar 3 baru akar 3 baru akar 3 sampai seterusnya. Apakah ini rasional? Oke, untuk membuktikannya, untuk ngecek, kita lakukan hal yang sama. Ini bedanya akar 3 sama akar 3, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3 gitu. Karena ini kayak perkalian akar dalam akar lagi. Nah, sini kita bakal buktikannya. Mungkin kalau mau tebak-tebak sekarang, oh iya ada irasional. Oke. Sekarang kita tebak ya. Bentar. Yuk. Oke. Misalkan saya X adalah akar 3, akar 3, akar 3 kita tuliskan dalam akar 3 X gitu. Nah, sekarang saya kuadratkan X kuadrat. Konsekuensi kalau X kuadrat apa? Satu akar hilang kan? Jadi 3, akar 3, sampai seterusnya. Lalu saya kurangkan. Enggak. Nah, kan ini kita menemukan bentuk akar 3 lagi kan? Dan sebelumnya kita sudah memisalkan bentuk ini itu sebagai X. Jadi saya bisa tuliskan dong, X kuadrat sama dengan 3X. Benar nggak teman-teman? Oke. Makanya saya dapatkan X kuadrat min 3X sama dengan 0. Kita faktorkan X kali X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Tapi kan pasti X sama dengan 0 itu salah itu. Intinya ini sudah salah. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3. Dan ini, nah karena kita dapatkan X sama dengan 3, artinya nilai akar 3 ini ternyata rasional teman-teman. Oke, dari pembuktian akar 3 ini, teman-teman apakah sudah paham? Ibu, paham Kak? Oh ya, aman, mantap. Guys, sorry, yang tampil di layarku apa? Materi Kak? Oh ya, aman. Baru. Oke, sudah aman ya? Sip. Oke, jadi ini mungkin teman-teman nggak asing sih sama bentuk bilangan kayak gini, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3 gitu. Biasanya kalau di SD dulu biasanya didapat pas ini kayak ada olimpiade matematika dulu begitu ya. Oh, mungkin teman-teman sini kayak acu jiwa. Apa itu akar 3, akar 3? Kenapa bisa ada bilangan begitu? Nah, sekarang sudah tahu kan. ini adalah ternyata akar 3 itu akar 3 itu adalah ternyata 3 aja teman-teman. Jadi santai saja. Oke, mungkin bilangan selanjutnya. Ini modifikasi lagi.
Oke. Akar 6 ditambah dalam akar lagi. Akar 6 tambah dalam akar lagi. Akar 6 tambah sampai seterusnya. Apakah ini bilangan rasional? Mungkin teman-teman bisa ini dulu lah. Coba-coba dikit 5 menit. Ya, enggak, tebak-tebak saja. Jami, tebak-tebak. Kira-kira rasional atau tidak? Ini bilangan akar 6 plus akar 6 plus akar 6 plus. Rasional. Oh, ada yang jawab rasional. Tebak-tebak saja. Tebak-tebak berhadiah. Wih, udah berhadiah sih. Contoh. Apanya, Bu? Oke, karena sudah ada rasional. Apa nih? Kenapa Putri Salwa panggil? Oh, rasional, Kak. Oh iya. 3 atau min 2. Oke. Oke, kita bakal kerjakan sama-sama ya. Bentar. Oke, kita cek dulu. Misalkan X akar 6 plus akar 6 lagi plus akar 6 dan seterusnya. Oke, saya kuadratkan. X kuadrat sama dengan 6 plus akar 6 plus akar 6 lagi tambah seterusnya. Oke, karena kita menemukan bentuk akar 6 plus akar 6 lagi, berarti saya bisa tuliskan X kuadrat sama dengan 6 ditambah X. Kita dapatkan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Kena ada 2 nih. Yang mana sih benar? Nah, ternyata yang benar tuh ini. Kenapa? Karena sudah jelas itu dalam akar itu positif, teman-teman. Akarnya itu positif di 6 tambah akar 6 yang positif tuh. Berarti X sama dengan min 2 ini sudah salah gitu. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3. Nah, karena kita dapatkan X sama dengan 3, ternyata dan akar dan 3 itu bisa nyatakan jadi 3/1 dan 6/2 dan sebagainya. Ini adalah bilangan rasional, teman-teman. Begitu. Oke, jadi jawaban kalian yang rasional benar. Oke, siap. Ini. Oke, kita coba soal ya. Soal tentang bilangan ini sendiri. Ya, seperti biasa saya mengambil soal dari referensi yang sama ya. Oke, Wih, salah. Nah kan, sekarang lagi hujan Bandung.
Ya, sekedar info teman-teman, Bandung itu adalah kota tapi dingin. Dan bisa kayak 11-12 sama Malino, tapi masih lebih dingin Malino sih sebenarnya. Oh, ini dia. Karena teman-teman sudah tahu. Aduh, ada jawabannya ini ya. Sudah Mak juga jawab, Ki. Oke, kita snipping. Snipping tuh. Salah. Ulang-ulang. Ini dia. Silakan teman-teman kerjakan ini. Berapa itu? Teknik yang sama tadi. Sama ya tekniknya ini. Hasil dari akar 6, akar 6, akar 6, akar 6 per akar 8 bagi akar 8 bagi akar 8 dan sebagainya. Berapa teman-teman? Silakan dijawab. Semangat ya. Kalau ada mau bertanya langsung saya nah. Ada yang dapat. Kak, tidak ada soalnya. Oh, anunya pilihan gandanya. Sebenarnya ada, tapi karena sudah ku jawab jadi kelihatan jawabannya. Oh, ini Pak. Saya potong nah. Ini deh. Bisa. Bisa sih ternyata. Oke. Nah, ini dia. Kelihatan hijaunya. Kelihatan. Ternyata kelihatan ya guys ya. Oh, ini Pak. Saya tar. Oke, tulis saja opsinya. Bagus idenya. Opsinya itu A1, B2, C3, D4. Oke, silakan dijawab. Ada jawab 3. Yang lain. Saya butuh jawaban. 3, mantap. 3. Ada jawab 4. Oke, karena kayaknya sudah banyak yang jawab, kita bakal bahas bareng-bareng. Oke. Akar 6 itu berapa? Tadi berapa sih hasilnya? Bukan ya. Misalkan ini, jawabannya 6 ya. Ini ternyata 6. Ya, dengan cara yang sama, misalkan akar 6 ini X. Kalau kita kuadratkan, jadi X kuadrat sama dengan 6X. Berarti X kuadrat min 6X sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 6. Apa ini? Ada paketku guys. Nah, sekarang kita cari akar 8. Akar 8 bagi akar 8 bagi akar 8. Nah, kita misalkan ini adalah X ya. Berarti kita kuadratkan X kuadrat sama dengan 8 dibagi akar 8 bagi akar 8 dan seterusnya. Nah, kan karena kita menemukan bentuk akar 8 lagi, berarti X kuadrat sama dengan 8 bagi X. Atau kita bisa tuliskan X kuadrat sama dengan 8 per X. Ya.
Oke. Selanjutnya kita dapatkan X pangkat 3 kali silang sama dengan 8. Nah, dari sini kita dapatkan X sama dengan akar 3 dari 8. Itu 2. Nah, jadi didapatkan 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, inilah jawabannya. Dapat 3. Yang mendapatkan hasil 3, selamat. Yang selain itu, aduh, mohon maaf Anda belum beruntung ya guys ya. Masih bisa di kesempatan lain. Oke, sip. Karena keren kalian ya. Sudah tahu. Oke, satu soal lagi. Tentang bilangan rasional dan irasional. Harusnya ada satu opsinya lagi, 5. Tapi tidak guna sih sebenarnya. Oh, ini baru berguna nih. Oke. Satu soal. Silakan dijawab. Hasil dari akar 30 plus akar 30 plus sampainya plus akar 72, 72, 72. Opsinya adalah, bentar, saya lihat dulu opsinya. Oh ya. A 6, B 8, C 10, D 12, E 14. Silakan dijawab dengan teknik yang sama. Butuhkah lagu? Oh enggak, ada yang tidak bisa guys. Sorry. 14. Nih Aldo ini bagus. Ahmad Ansar bilang 14. Jangan lihat chat ya, jangan lihat chat. Hei. Kasihan. Anda nanti tiba-tiba terdistraksi gitu. Padahal tapi Anda belum selesai ngerjain soal. 14? Gak tahu. Oke, simpan jawabannya aja 14 ya. Yakin aja, yakin. Apalagi nih. Assalamualaikum, selamat malam, kembali. Oke. 14. Sudah berapa orang ini ngomong 14? Tidak ada jawabannya lain kah? Dijelaskan langsung 6 tambah 8 sama 14. Oke, 5, 4, 1. Oke, kita jelaskan. Kita kerjakan sama-sama. Kita cek satu-satu dulu ya. Tinta hitam, tinta hitam. Ini berapa, teman-teman? Dapatnya. Ini misalkan ini adalah X ya. Berarti X kuadrat sama dengan 30 ditambah X. Karena kita temukan bentuk X gitu. Jadi kita dapatkan X kuadrat min X min 30 sama dengan 0. Berarti X min 6, X plus 5 sama dengan 0. Kita ambil yang mana? X sama dengan 6. Karena ini bukan bilangan negatif. Itu positif ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Akar 72 dikurang ya. Kita tandai dulu. Nah. Ini sama dengan X lagi. Berarti kita dapatkan X kuadrat sama dengan 72 dikurang X. Nanti kita dapatkan X kuadrat min X min 72 sama dengan 0. Baru dapatkan X min 9, X plus 8 sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan X sama dengan 9.
Dengan demikian, kita dapat hasil dari hasilnya apa? Hasil yang kita dapatkan adalah mana sih? 6 salah guys. Sorry. Ini tambah ya. Sorry. Aduh, hampir keprank. Ini 8-nya jadi ya. Berarti 6 tambah 8. 14. Yeay. Salah benaran. Yeay. Jadi jawabannya adalah 14, teman-teman. Yeay, jawab 14. Selamat, Anda beruntung. Oke. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman semua? Kalau aman, silakan ketik aman kakak. Jangan kakak, terlalu kepanjangan. Aman. Kalau ada yang bertanya, silakan ketik tabe. Aman kak, aman. Aman. Apa lagi nih? Di chat kah? Oh, jelas. Siap. Aman kakak. Oke. Sip. Oke, karena aman, sebenarnya materinya sudah beres sih. Mungkin kita bincang-bincang dulu ya, 8 menit. Oh nih, sambil ini kita isi absen dulu ya. Mana sih? Tutor. Teman-teman silakan. Tapi materinya dikirim di GB. Ya, siap selalu. Selalu siap ya guys ya. C. Pakai HTTP ya. Salah. Copy link. Address. Nah, itulah. Silakan isi absensi. Mungkin sambil isi absensi saya mau tanya-tanya nih teman-teman, kalian target kuliah di mana gitu? Silakan setoran. Unhas atau UIN, Kak? Unhas, Kak. Unhas, Bu, Unhas. Ada lagi yang lain? Wah, apa nih yang di chat? Pulau Unhas, Pulau Jawa. Wah, Unhas UIN WGM. Ansar sudah petakan aneh kah? Misalnya kayak tentukan universitasnya atau belum? UGM, amin. Unhas, amin. Ini kita doakan ya. UIN atau UGM, Unhas, UNM atau PH. Wow, Pelita Harapan. Amin. Unhas. Oke, mungkin Mandi. Mau bertanya iya, tapi tabe. Kalau sempat tersinggung kia atau gimana? Kenapa teman-teman pilih Unhas? Mungkin karena ada kakak kelasnya di sana atau memang lebih aman di sana atau bagaimana? Iya, kebanyakan ini enggak sih? Kayak apa ya? Kalau saya kalau aku dapat dari teman-teman kayak mungkin karena ada alasan kayak ya lebih cocok di Unhas atau memang nggak boleh keluar daerah begitu, bukan keluar daerah, saya keluar pulau, dan tiba-tiba tuh jadi kayak pilih Unhas saja, atau kayak ikut kakak kelas, atau memang kayak memang kayak kalau di jurusan yang kita pilih memang cocoknya di Unhas begitu. Sebenarnya Kak bisa absen kembali, boleh. Ada itu.
Oh, ternyata ada ITB, guys. Bagus. Nah, sebenarnya enggak apa-apa, betul enggak apa-apa. Justru dari sekarang kita tentukan Mian itu di mana ya apa ini foto tiba-tiba. Kirim, Pak. Di dalam daerah gitu. Kalau ini sebenarnya ya, kalau saya bukan menurutku sih saya kalau bisa teman-teman kalau bisa apa nih kayak punya motivasi bukan punya motivasi sebenarnya kayak teman-teman nggak penasaran nggak sih kayak bagaimana sih gaya belajar orang di luar Sulawesi begitu? Karena kenapa kayak apa ya, kayak pikiran gini, wih kenapa nih orang Jawa kayak jago-jago apa? Saya juga begitu nah, saya dulu berpikir kak, wih kenapa orang Jawa ini kayak jago-jago gitu. Dan misal kayak kulihat di Olimpiade apa tuh, wih, kenapa nih orang yang di sana menang Olimpiade terus gitu? Sampai internasional tuh apa? Baru kuliah juga di sana, wih, kayak bagus-bagus begitu. Bukan kak bermaksud untuk merendahkan UNAS atau apa. UNAS bagus, apalagi kedokterannya, hukumnya, apanya, bagus memang. Makanya paling favorit itu di Sulawesi, Pulau Sulawesi itu UNAS. Saya akui memang. Tapi kayak kalau saya kayak, wih penasaran kenapa bisa gini tuh. Dan memang apa tujuannya ikut ke EVOS ini karena apa kita tahu latar belakangnya EVOS ini diadakan ya karena mengingat bahwa pada faktanya di Indonesia kita di pendidikan di Sulawesi itu kayak di Indonesia Timur masih ketinggalan sama daerah-daerah Jawa begitu apa dan Sumatera gitu. Makanya kami berinisiasi dari EVOS kan dari ITB sendiri ya, dari ITB sendiri ya mahasiswanya itu berinisiasi bagaimana kita sama-sama bangun pendidikan Sulawesi gitu lebih maju gitu dan bisa bersaing dengan orang-orang di Jawa orang-orang di Jawa, Sumatera dan sebagainya gitu. Jadi kayak coba-coba bisa aja gitu, coba-coba kayak punya kayak bangun bukan sih bisa optimis tapi jangan terlalu optimis gitu kayak punya mimpi untuk bisa di luar begitu. Bisa beranikan diri untuk di luar Sulawesi begitu. Karena jujur teman-teman, di luar Sulawesi itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Misalnya kayak memang kayak ada dibilang kayak merantau gitu tuh. Dengan merantau kita memiliki bisa mendapatkan banyak hal gitu. Dan saya rasakan sendiri, teman-teman saya di EVOS juga rasakan sendiri begitu. Dan ternyata begini loh gaya belajar orang di sini gitu, orang di Jawa dibandingkan orang Sulawesi gitu. Gitu, teman-teman. Mungkin untuk sekarang enggak apa-apa sih kayak untuk sekarang target UNHAS gitu. Mungkin kedepannya tiba-tiba termotivasi ke UGM, tiba-tiba termotivasi ke UI, Unpad, UITB, Unair gitu. Wah itu keren sekali. Jadi untuk titik sekarang titik sekarang itu saja, tapi jangan stuck di titik itu gitu. Gitu. Ada yang mau bertanya? Tanya dong. Kak, UKT di ITB mahal. Oke, masalah UKT. UKT normal 12,5. Ya, ini normalnya 12,5. Tapi tenang. UKT di ITB itu tidak ada mahasiswa ITB yang di drop out gara-gara masalah UKT. Dan makanya ITB itu biasanya buka biasanya infokan beasiswa begitu. Mengusahakan kita
mahasiswa ITB itu mendapatkan biaya yang cukup untuk berkuliah gitu. Ada biaya bidik misi, KIP, ada beasiswa cicilan, malah ada beasiswa cicilan, ada subsidi. Nah, kalau subsidi itu bisa dari 2,5 sampai 10. Ada juga beasiswa apalagi beasiswa alumni dan sebagainya, itu sangat terbuka lebar di ITB gitu, banyak beasiswa. Mahal ya 12,5 relatif mahal sih. Apalagi SBM itu tersendiri, Sekolah Bisnis Manajemen 20 juta. Apalagi mandiri, orang mandiri yang masuk jalur mandiri 25 juta. Itu mahal. Tapi tenang. Yang nggak bisa bayar sendiri, nggak bisa bayar itu tenang, bisa dicicil lah ya. Apa ini? Oke. Kak, kalau boleh tahu apa motivasinya kakak masuk ITB dan taruh univ lain? Oke. Pertama, karena ini ya serius. Bandung itu merupakan salah satu kota terpelajar gitu ya, kota pelajar di Indonesia gitu. Yang kedua, karena kemarin itu, karena saya melihat kayak prospek kerja anak ITB itu semulus-mulusnya. Misal nih kayak lulus nih kita kasih ijazah ITB, diterima kok di sini gitu. Itu kayak keren sekali gitu. Ketiga, alumni ITB itu luar biasa, banyak yang sukses dan menginspirasi. Keempat, sistem pembelajaran di ITB itu kayak 11-12 sama mengikuti sistem yang ada di Amerika, universitas di Amerika, yaitu salah satunya MIT, Massachusetts Institute of Technology, yang terkenal sekali dengan sekolah tekniknya gitu. Seperti Pak Ridwan Kamil tuh Kak, iya, Pak Ridwan Kamil itu alumni jurusan arsitektur ITB. Gitu. Oh iya, mungkin kalau ada yang mau lanjut bertanya, silakan. Kalau ada mau live duluan, enggak apa-apa. Ini kita tutup dulu anunya belajarnya dulu. Nanti saya bagikan anunya. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang masih kurang dari saya. Oke. Saya stop record dulu.